Yang pertama saya ucapkan selamat ya kepada Ibu Hastawati karena sudah berada pada posisi teruji ya dari hasil penelitian dengan judul penelitian analisis pengelolaan dan pelaporan keuangan Satuan Kerja Bidang Keuangan Polres Kendari. Ini judul dan penelitian yang cukup bagus ya. Namun beberapa hal yang perlu saya minta klarifikasi atau penjelasan agar hasil penelitian ini betul-betul dapat terarah ya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang pertama adalah bicara mengenai kaidah dan konsistensi penulisan. Ini sangat penting. Kenapa? Karena sebuah karya tulis ya tentunya dilihat daripada eksistensi penulisannya. Kalau penulisannya sudah terarah sesuai dengan kaidah-kaidah, maka saya kira penelitian ini jauh lebih bagus ketimbang yang memiliki tulisan yang tidak berdasarkan kaidah. Yang pertama saya melihat dari abstraknya dulu Ibu ya. Abstrak, di abstrak itu seharusnya ada dua abstrak bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris ya. Jadi ditambahkan abstrak bahasa Inggrisnya. Kemudian pada abstrak, pada baris terakhir ini perlu ada penjelasan terkait dengan pembahasan. Karena di abstrak ini adalah menunjukkan cerminan dari isi ya, sebuah karya tulis. Namun pada paragraf yang terakhir atau baris yang terakhir mengenai penjelasan tentang pola hubungan delegatif atau campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada. Ini terkait dengan pembahasan nanti di belakang ya. Saya ini hanya memperlihatkan dulu, nanti dirubah di pembahasan sehingga di abstrak nanti itu betul-betul juga terarah. Baik, selanjutnya adalah kata pengantar. Seharusnya sudah ada kata pengantar ya. Kalau pengantarnya ini sudah ada namun belum sejalan atau belum sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh program studi ya. Jadi contoh di poin nomor 4 Ibu ya, di abstraknya ya, Bapak Profesor Dr. Abdul Aziz diberikan Wakil Ketua 1 bidang akademik dan kerjasama. Kemudian seterusnya Wakil Ketua 2 ya, bidang kemahasiswaan dan pengembangan SDM. Dan seterusnya ke bawah Dr. Haji Mahmudin P3MK ya. Jadi penelitian dan pengabdian masyarakat dan kerjasama. Nah itu yang bidang ya, yang bidangi yang ada di struktural. Nah kemudian yang berikut masuk kepada isi kesesuaian permasalahan dan pembahasan. Coba kita lihat di halaman 7 di rumusan masalah ada 3 rumusan masalah yang ada ya. Yang pertama adalah bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Bidang Keuangan Polres Kendari. Ya, itu memang rumusan masalah yang sangat tepat karena berbicara mengenai bagaimana mekanismenya. Nah tentunya ketika kita menyimak rumusan masalah ini tentunya membutuhkan sebuah jawaban yang tegas terhadap mekanismenya. Apakah sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada atau masih ada penyimpangan ya. Nah di dalam pembahasan Ibu di halaman pembahasan di halaman 70 ya, dan 71 di sini belum memberikan penegasan bahwa apakah mekanisme yang sudah dijalankan oleh Satuan Kerja di Polres itu sudah sesuai atau tidak, walaupun mengacu kepada peraturan kepolisian ya Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 ya, tentang perubahan peraturan kepala kepolisian dan seterusnya, tetapi belum ada penegasan atau jawaban dari rumusan masalah yang pertama itu satu ya. Nah kemudian yang kedua
adalah rumusan masalah yang kedua. Tentunya ini juga ada dasarnya. Bagaimana pelaksanaan pelaporan keuangan pada satuan kerja? Ya. Pernyataan pertanyaan ini adalah bagaimana pelaksanaan. Ya. Jadi bentuk pelaksanaan daripada pelaporan satuan kerja ini juga sudah terjawab di pembahasan, namun belum ada penegasan. Ya, di halaman 73 ke 75, ya, pelaksanaan pelaporan keuangan pada satuan kerja. Nah ini saya juga, ini sudah bagus sebenarnya, cuman kita harus ada ketegasan untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2, karena di pembahasan itu adalah merupakan ruang kita untuk menegaskan apa yang menjadi masalah pada rumusan masalah, sehingga di deskripsi pembahasan itu kita lebih leluasa untuk mengeksplor apa yang menjadi jawaban dari pembahasan kita. Nah ini yang saya belum temukan di halaman 75 sampai dengan 77, ya. Ini saya kira ini hanya kita tambahkan penegasannya saja. Nah begitu juga di rumusan masalah yang ketiga, bagaimana analisis keuangan pada satuan kerja keuangan Polres dengan menggunakan rasio efisiensi, kemudian rasio kemandirian dan rasio pertumbuhan. Nah ada 3 rasio alat ukur untuk mengukur bentuk pelaporan, ya, keuangan yang ada di Satker Polres. Yang pertama adalah efisiensi, ya. Nah, coba kita, ini salah ketik pada kali ini, kita lihat di halaman 77 sudah. Buka di halaman 77. Ya, kita coba memang itu, ya. Ini salah perhatikan upaya yang dilakukan oleh satuan kerja bidang keuangan, seharusnya Polres Kendari, bukan Polda di situ, ya. Nah, kemudian yang kedua di poin 1, ya Polres Kendari diikuti juga, ya, khususnya di jajaran, ya, jangan Polda tapi Polres, ya, karena fokus objek kita di poin 1 juga sudah. Siapa? Oke, dicocokkan, diluruskan, sehingga pada poin ini itu harus kita tegas. Ya, kemudian yang terakhir, coba dibuka halaman 79. Ya. Di halaman 79 kita menggunakan rasio efisiensi. Ini saya ingin meminta penjelasan dari peneliti bahwa ketika kita melihat bentuk pelaporan atau bagaimana aplikasi pelaporan di Satker Polres ini dengan menggunakan 3 indikator pengukuran, yaitu efisiensi, kemudian yang kedua kemandirian, ya, dan pertumbuhan. Saya kira ini perlu ada penjelasan yang lebih spesifik, yang lebih detail. Kenapa? Karena ada kata yang kontroversi di sini antara rasio efisiensi. Kenapa? Karena artinya bahwa ketika pengelolaan keuangan dan pemanfaatan keuangan di Satker, ya, yang baik, yang berdasarkan standar capaian 100%, tapi kalau melebihi atau kurang dari 100% berarti kinerja keuangannya kurang bagus. Ya Bu, kita sepakat itu. Siap, izin Pak. Oke, silakan. Kalau di kepolisian itu Pak, kita biasa yang lebih itu belanja pegawai Pak. Oh ya, lebih belanja. Siap. Karena adanya biasa mutasi Pak. Oh gitu ya. Siap. Nah, artinya begini, setelah saya baca sampai ke belakang ini, saya belum bisa saya menyimpulkan bahwa berdasarkan teori bahwa ketika pemanfaatan keuangan, kan artinya kinerja keuangan itu adalah jumlah pendapatan dengan pengeluaran, ya, yang imbang, itu adalah kinerja keuangan yang baik, ya. Tapi ketika ada kelebihan atau kekurangan itu kurang baik. Nah di sini harus ada penjelasan bahwa itu tadi dikatakan bahwa ini sering alokasi belanja ini sering melebihi daripada target, ya. Artinya harus ada kejelasan di situ, di uraian pembahasannya ini
harus spesifik bahwa ada sektor, ada bagian yang biasa lebih. Inilah yang menyebabkan tidak efisiennya ya kinerja keuangan. Nah di sini setelah saya cari-cari saya tidak menemukan itu. Jadi mungkin ada di penjelasan, ditaruhlah di halaman 80 ini uraian secara spesifik yang menyebabkan terjadinya tidak efisien pada pelaporan keuangan, yang menyebabkan pencapaian kinerja laporan keuangan yang tidak baik ya. Nah itu yang penting ditambahkan baik di halaman 90 kemudian 93. Ini sudah bagus ya penelitiannya Bu, cuman ya itu tadi kita sebagai seorang pembaca kita harus lebih menemukan jawaban pasti dari rumusan masalah. Kemudian yang terakhir sedikit lagi di halaman 90 ya. 90 maksud saya begini. Coba yang dibuka di halaman 90 di paragraf kedua. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan keuangan pada satuan kerja Polres Kendari ya sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Ini dilatar belakangi oleh peraturan. Itu maksud saya di situ dipertajam ya sehingga jawaban dari rumusan masalah itu kena di situ. Nah begitu juga poin kedua dan seterusnya ya sampai dengan rumusan masalah yang ketiga. Yang terakhir ya di sarannya, coba kita buka saran penelitiannya itu. Kita ini meluruskan ya supaya lebih sempurna dari penelitian, namanya penelitian deskriptif ini lebih enak kita mengeksplor apa yang menjadi buah pikiran kita. Nah, coba kita lihat di saran ya. Saran 1, 2 sudah bagus ya. Bagi di saran ketiga, bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dapat menambahkan variabel pengawasan dan pemeriksaan APBN untuk alokasi pada satuan kerja. Saya kira ini dia akan kontroversi sarannya itu dengan pembahasannya. Kenapa? Karena di pembahasan itu kalau mengatakan bahwa campur tangan pemerintah itu sudah diserahkan, sudah tidak ada lagi secara itu. Kenapa? Karena adanya pengelolaan secara kemandirian dalam proses keuangan, sehingga kita tidak perlu lagi menyarankan bahwa ada dana APBN. Saya kira sudah tidak ada dana APBN yang kita kelola ya. Nah, jadi kita menyarankan saja dalam ruang lingkup pembahasan kita ya, sehingga ini kita menyarankan kepada peneliti betul-betul lebih spesifik apa yang telah kita teliti ya, sehingga ini dipersempit, jangan diperluas tentang APBN, pemeriksaan APBN dan alokasi terhadap alokasi satuan kerja kepada Satker ya. Saya kira hanya itu saya Pak Prof ya, hanya mempertajam daripada penelitian ini. Sebenarnya penelitian ini sudah cukup bagus dan saya pikir tadinya ini setelah saya baca saya tidak hafal ya, ini sudah sempurna ini ya. Tinggal diujikan ternyata baru hasil gitu. Oke, saya kira cukup Pak Prof. Jadi pembahasan memang jadi menarik sebetulnya. Sebetulnya sudah ada di dalam ini, bukan tidak tegas. Jadi hanya katakan berlandaskan pada peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor sekian-sekian. Ya, harusnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan kepolisian nomor sekian. Kalau sesuai dengan mekanisme jadi tegas itu telah sesuai. Nah, ini ibu tadi yang berlandaskan belum tegas. Belum dijawab. Ya, tinggal ditambah saja. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan itu tegas. Itu dari Pak Bahtiar. Yang lain saya kira sudah diperbaiki dan ini saya kira tidak lama ini, paling sebentar juga dibutuhkan sudah selesai. Iya Pak. Selanjutnya Pak Rasad. Terima kasih Prof. Ya, Ibu Hasna selamat sudah sampai pada 9%. Saya menyoroti tesis Ibu Hasnawati ini dari faktor rasio efisiensi. Nah, sebelum saya
mengomentari tentang rasio efisiensi ini, saya ingin konfirmasi dulu. Untuk menghitung efisiensi itu kan pengeluaran rutin dibagi dengan pendapatan. Nah, pos-pos yang masuk di pengeluaran rutin itu apa-apa saja itu? Yang pengeluaran rutin apa-apa bagian dari pos-posnya di situ di keuangan laporannya. Ada pos-posnya? Mungkin Pak, kalau untuk pengeluaran rutin itu belanja barang Pak. Oh, belanja barang. Jadi mohon Pak, kami di kepolisian itu Pak ada tiga macam belanja Pak. Iya. Belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Oh, iya. Ini masuk semua belanja rutin ya? Siap. Belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Ya, sedangkan pendapatannya itu sumbernya dari APBN murni, tidak ada APBD. Tidak ada APBD. Semua APBN. Siap. Belanja pegawai, belanja barang, belanja apa satu lagi? Belanja modal. Belanja modal. Nah, hasil penelitiannya Ibu ini menarik bahwa dari rasio efisiensi mulai dari 2017, 18, 19 tidak pernah efisien. Nah, kenapa dia tidak efisien? Ini kalau kita lihat keterkaitannya berdasarkan rumusnya bahwa pendapatan rutin dibagi dengan pengeluaran rutin dibagi dengan pendapatan. Sehingga karena pengeluaran agak cukup tinggi dibandingkan dengan pendapatan sehingga dia melebihi 100%, sehingga dia tidak efisien. Nah, yang saya tidak lihat satu, ya jadi sudah bagus anunya, sudah bagus di implementasi penjelasan, tapi nah apa kira-kira? Kan yang bagus efisien, ya. Nah ini temuannya semua tidak efisien. Nah berarti ada dua cara yang harus dilakukan. Pengeluaran rutinnya yang harus turun atau pendapatannya yang meningkat. Nah, ya. Nah, jadi perlu ada tambahan penjelasan bahwa untuk menjadikan supaya efisien, nah berarti tadi belanja modal, belanja barang, belanja pegawai harus ada penekanan supaya dia tidak, kalau dia rendah pengeluaran, dia turun persentase efisiensi, dia bisa efisien. Kalau memang APBN dia bisa, APBN tidak naik, ya supaya terjadi efisiensi. Nah itu ditambah nanti narasinya. Iya, di narasi di pembahasan. Ada nih penjelasannya Ibu di situ bahwa berdasarkan hasil analisis bahwa dari 2017 dari 2019 telah dirata-ratakan itu masih tetap di atas 100%, sehingga dinyatakan bahwa tidak efisien. Nah penyebab kenapa dia tidak efisien karena itu tadi yang kita ini jelaskan bahwa belanja pegawai, belanja barang, belanja modal itu masih cukup tinggi jika dibandingkan. Silakan. Kalau untuk belanja barang dia 100% Pak dengan belanja modal. Tapi yang biasa yang ini Pak, belanja pegawai dengan mungkin Pak, belanja barang sedikitnya khususnya dana ini Pak, uang makan tahanan. Karena tahanan tidak bisa diprediksi Pak. Ya, sementara sekarang seperti tahun 2020 ini Pak, kita tahanan itu kita alokasikan 2.000 tahanan selama 1 tahun itu. Ternyata sekarang saja sudah hampir 5.000 Pak. Nah, ini keluar dia Bu, makanya dia keluar ini. Kenapa dia tidak efisien? Nah, jadi itu jawabannya Ibu memberikan solusi bahwa kalau memang itu tidak bisa kita tekan tuannya, maka APBN-nya harus naik. Nah itu saran pendapatan. Iya, pendapatan supaya dinaikkan pendapatannya. Ini temuannya. Nah, dalam proses perencanaan berikutnya. Ini kalau biaya ini kan proses perlu Pak. Tidak bisa, kalau memang dia tidak bisa dikurangi, kan? Berarti APBN-nya harus dinaikkan. Alokasi anggaran APBN harus dinaikkan. Karena ada
belanja pengeluaran yang memang sulit itu ditoleransi ya. Saya pikir saya itu saja prinsipnya, yang lain sudah bagus. Ya, nanti ya sekaligus mungkin ini kalau saya bertanya-tanya mungkin kisi-kisi juga itu kalau supaya lebih dipertegas ya. Apa strateginya untuk supaya yang tadinya tidak efisien jadi efisien. Nah, tadi Ibu sudah ceritakan tapi belum tercantum. Tinggal tambah saja yang disampaikan tadi. Kemudian yang terakhir di halaman 79, coba kita lihat langsung di 79. Ini yang 79 533. Laporan keuangan pada satuan kerja ini saya sudah analisanya nih Bu. Ditambah saja di situ analisis laporan keuangan. Setelah analisis baru pembahasan kan. Oh iya, analisis laporan. Ya kemudian di saran, saya tadi sampai ke saran, jadi nanti kalau dimasukkan di tambahan pembahasan itu yang dijelaskan tadi dicantumkan juga di saran. Ya bahwa supaya supaya efisien, maka hal yang perlu dilakukan itu adalah menambah alokasi APBN supaya ada temuannya kan. Itu temuan yang bagus. Artinya ternyata memang di kepolisian ini pengeluarannya ya sulit dikasih efisiensi karena pokok, bahkan banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi ya, sehingga yang diceritakan tadi. Nah, makanya salah satunya pendapatan yang harus ditambah melalui APBN. Mungkin Prof. Terima kasih Pak Nasr. Saya sudah dicatat ya? Siapa? Silakan perbaikan. Selanjutnya Pak Nur, silakan. Ya, terima kasih banyak Prof atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji yang saya hormati. Pertama-tama juga saya ucapkan selamat kepada Ibu yang sudah melaksanakan seminar hasil penelitian yang begitu panjang, itu mulai dari proses masuk sampai sekarang itu adalah sebuah prasyarat yang luar biasa yang sudah kita lalui bersama. Jadi dari saya ini adalah sebuah apresiasi kita mengungkap fakta-fakta yang selama ini tidak diketahui oleh publik. Bagaimana sih sebenarnya mekanisme pengelolaan keuangan yang ada pada Satker Bidang Keuangan Polres Kendari. Jangankan melihat secara nyata hasil analisanya, mendengar saja pengulangan pasti tidak tahu. Yang ditahu oleh masyarakat itu adalah sebuah organisasi besar yang di dalamnya membutuhkan personil yang sangat banyak, berarti juga pasti melakukan kegiatan pengelolaan anggaran yang sangat kompleks dan besar nilainya. Ya. Di sini sudah tertulis, dan ternyata dari sisi mekanisme pengelolaan sudah terlaksana dengan baik. Tadi sudah disampaikan, memang tinggal penegasan saja. Ya. Yang awalnya kita tulis di latar belakangi, setelah kita teliti, kita berani menyatakan bahwa sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini. Jadi, seperti itu kita seorang peneliti harus tegas. Kenapa? Ada dasar acuan. Kemudian yang kedua, dari rumusan kedua saya juga sangat apresiasi, itu sifatnya konstruktif Bu ya. Konstruktif untuk penyempurnaan penelitian kita. Harus juga ada jawaban tegas di rumusan masalah kedua. Nanti kita perbaiki saja kalimat-kalimat terakhirnya. Kalimat-kalimat terakhirnya.
Kemudian dari sisi analisis ada menggunakan 3 analisa laporan keuangan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Rasal juga. Memang efisiensi itu penafsiran itu berbeda-beda, ya. Penafsiran efisiensi di keuangan perusahaan beda dengan penafsiran efisiensi di keuangan publik atau keuangan daerah. Ini kan masuk dalam kategori keuangan publik atau keuangan daerah, karena alokasinya ini berasal dari penerimaan dan pengeluaran. Nah, itulah yang harus kita tunjukkan kenapa bisa tidak efisien. Ini memang yang belum dijelaskan. Dan kalau tidak efisien, bagaimana caranya agar supaya efisiensi pemanfaatan anggaran ini bisa kita capai. Nah, nanti kita tambahkan barang-barang beberapa kalimat. Kemudian tadi ada yang tidak disinggung, Bu, terkait dengan analisa kedua dan ketiga terkait dengan pelaporan. Dalam hal ini adalah rasio, kalau pertumbuhan secara rasio tidak ada masalah. Seandainya ada data 2016, lebih bagus juga kalau ada pertumbuhan 2016, tapi kalau tidak ada data ya cukup 2 tahun kita tunjukkan, karena kita hanya menunjukkan trennya. Kenapa kita sebut bahwasannya pertumbuhannya menurun? Karena awalnya rasio pertumbuhannya 29%, turun menjadi 13,27%. Berarti ada penurunan, ya, ada penurunan rasio. Berarti ini sebuah keberhasilan. Menurunnya rasio itu adalah sebuah keberhasilan. Makanya itu sudah ditulis. Tetapi yang ketiga, analisa rasio kemandirian. Ada tadi pernyataan di slide. Hasilnya tidak terhingga. Iya. Ini sebenarnya saya juga coba cari-cari bagaimana cara membaca ini data, karena memang rumusnya ini anggaran dinas dibagi dengan bantuan pinjaman, ya. Untung saya punya buku salah satu di situ, cerdas membaca data. Jadi artinya ini tidak bisa kita bagi secara langsung 93 miliar dibagi 0, ya. Tetapi asumsinya karena 93 miliar yang kita gunakan tidak ada bantuan sama sekali dari pihak lain, sehingga sepenuhnya digunakan ini, ya. Berarti pada saat kita baca data ini berarti 93 dibagi 93 hasilnya 1 dikali 100 berarti hasilnya 100%, ya. Jadi itu nanti ditambahkan narasinya, jangan tak terhingga, Bu. Karena kalau tak terhingga jawabannya berarti tidak ada yang kena dengan skala pengukuran kita di tabel 52. Tabel 52 kan dibatasi. Kategori delegatif pada saat kemandirian 75% sampai 100. Kalau tidak terhingga berarti tidak masuk dalam kategori skala dalam pola hubungan, ya. Yang disebut dengan pola hubungan delegatif itu kan berarti kewenangan pusat yang didelegasikan kepada daerah untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dan tugas-tugasnya sebagai sebuah satker. Dalam hal ini adalah Polres Kendari. Jadi kata tidak terhingga itu langsung diganti dengan 100%. Itu yang menjadi permasalahan pada saat dibaca oleh orang lain. Ya, kalau analisanya saya kira sudah cukup, ini ditulis kemandirian 100. Makanya hilangkan kata tak terhingga. Kemudian ya, saya juga sudah mencermati semua apa-apa yang disarankan oleh narasumber. Saya sebagai selaku pembimbing dengan Pak Prof mengucapkan terima kasih banyak atas saran-saran yang diberikan. Ini menjadi bahan kita, Bu, ya, untuk perbaikan agar supaya pelaksanaan ujian bisa kita laksanakan dalam jangka waktu yang singkat ini. Saya kira cukup dari saya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Dan saya kira apa yang ditanyakan tadi dari sumber lain diperhatikan. Jadi saya itu dirumuskan masalah itu hilangkan tanda tanya itu nggak perlu dihilangkan saja. Tanda tanya itu, ya. Kemudian di abstrak kalau saya katakan tadi ada abstrak Inggrisnya, bisa dimakan satu lembar bisa.
kalau pengerahan rutin dikurangi, jadi istilah apa itu? Supaya efisien, kurangi pengerahan rutin atau naikkan pendapatan. Kalau itu sudah dinaikkan itu, karena sudah ada alokasinya kan. Apa pengerahan rutin di ini? Artinya bagus juga ini sebelum ujian. Dikasih betul apa saja pengerahan rutin? Dana rutin itu Selain gaji dan belanja pegawai. Jadi 3 belanja itu, Prof. Belanja pegawai, belanja barang, belanja barang ini termasuk belanja rutin ini. Ya, terus Dengan belanja modal. Kalau yang sering melonjak realisasinya ini, Prof, belanja barang dengan belanja modal. Nah, siap. Dengan kalau belanja pegawai itu karena adanya mutasi yang tidak bisa diprediksi. Memang ada perencanaan, tapi biasa ada mutasi dari Mabes. berarti belanja barang ini yang membuat tidak efisien. Iya, kalau belanja barang salah satu ininya ya kayak itu, Prof. Yang tidak diprediksi tahanan. Ya, kalau sebenarnya. Tapi kalau kita mau kurangi itu dia tidak efektif. Iya. Tujuan Kalau untuk dikurangi tahanan tidak bisa kita ini, Prof. Mungkin makanya saya bilang. Siap. Makanya justru menjadi tidak efektif. Siap. Kalau kita mau mengurangi rutin itu untuk meningkatkan efisiensi, ya tidak bisa itu. Tidak ketemu. Nah, efisiensi rendah, tapi dia lebih efektif kalau efisiensinya rendah. Siap. Tidak berarti bahwa dia harus tinggi efisiensinya. Tidak sama efisiensi ekonomi. Iya. Ekonomi itu makin bagus. Jadi perbaiki antara itu dan itu. Siap. Kalau dia sebanding berarti dia kelompok saja. Kalau dia bersasar perbandingannya baru dia efisien dari segi ekonomi. Ya, saya kira misalnya ini sekedaran saja. Ini juga kisi-kisi nanti ujian supaya bisa di. Saya kira demikian seminar kita pada hari ini. Kita berharap ibu bisa perbaiki besok dan Senin kalau bisa mendaftar.